Jadi hari ini tanaman ubi jalar kita ini udah mulai memanjang. Nah, udah segini tanamannya. Dan namun sayangnya di sini, nah dia makin lama karena media tanam di bawah sini kita memakainya sekitar 60% itu bahan organik. Jadi ini dia udah mulai kelihatan akarnya karena dia lama kelamaan mulai menyusut tanahnya. Karena itu hari ini aku rencananya ingin menambahkan bukan tanah ya, melainkan bahan organik untuk menutupi akar-akarnya ini. Dan bahan organik yang bisa kita pakai adalah bahan organik yang sifatnya itu udah lumayan terurai. Jadi sebisa mungkin tidak memakai bahan organik yang basah gitu. Dan salah satu bahan organik yang hampir terurai itu yang bisa kita pakai adalah ini dia. Nah, ini adalah daun-daun pisang yang udah hampir terurai yang ada di dalam tanah. Dan ini udah bagus sekali apabila kita pakai sebagai tambahan media tanam di tanaman kita yang tadi ya, tanaman apa tuh namanya, tanaman ubi jalar tadi. Dan ya, ini semuanya maaf ya, by the way di sini lagi hujan, jadi sorry kalau nggak kedengaran ya, di sini sedang hujan lumayan deras, jadi sorry kalau nggak kedengaran. Dan ya, ini bakal aku masukkan kurang lebih sekitar 3 ember ini untuk media ini ya, media tanamnya. Oke, sekarang kita kumpulkan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini aku masukkan 1 ember terlebih dahulu. Ntar apabila masih kurang baru kita tambahkan lagi. Ini ntar agak ribet kalau rekam sambil main pegang HP seperti ini. Oke sip, jadi kurang lebih seginilah hasilnya. Ini semuanya udah ketutupan dan ini lama kelamaan, apalagi di sini sedang hujan ya. Nah, sedang hujan itu kelihatan air yang jatuh-jatuh. Nah, dan ya ini lama kelamaan dia bakal menjadi lapuk dan juga lama kelamaan menjadi tanah. Dan akar yang ada di bawah sini ntar dia bakal bisa menyebar lebih jauh lagi ya, karena adanya dengan mulsa organik ini. Dan ternyata 1 ember tadi berlebihan, jadi sisanya aku letakin di sebelahnya juga. Dan ini ntar juga bakal aku jadikan sebagai media tanam juga untuk menanam ubi jalar. Rencananya sih di sini ada 4, dan keempat-empatnya ini rencana mau aku tanami dengan ubi jalar. Tapi ntar kita lihat deh ke depannya mau gimana. Kalau emang ubi jalar yang di sini sukses, ntar kemungkinan besar di sini mau aku tanami dengan ubi jalar semua. Tapi kalau memang di sini aja agak susah untuk nanam ubi jalar, jadi kemungkinan besar ubi jalarnya bakal kita batasin untuk budidayanya. Soalnya aku juga ingin nanam terong di sini karena sejauh ini aku hanya berhasil untuk panen 1 terong doang di kebun gue. Jadi aku juga ingin lebih banyak lagi untuk nanam terong, dan ya kita lihat ke depannya aku inginnya sih lebih banyak lagi variasi tanaman yang ada di kebun gue ini. Ya, itu sih harapanku sih. Jadi setelah beberapa hari kita pindah tanami di tempat yang isi media tanamnya itu 90% itu merupakan sabut kelapa, dan ternyata ini tumbuhnya baik-baik aja sejauh ini. Semuanya masih bertahan, masih pada aman semua. Walaupun setelah kita pindah tanami dan akarnya itu lumayan keganggu kemarin, tapi sekarang ini masih lumayan aman. Nah, kecuali bagian pucuknya ini udah lumayan keriting ya. Di sini juga udah lumayan menunjukkan tanda-tanda ada kutu putihnya sih, tapi sejauh ini aku belum nemu ada kutu putih. Tapi kemungkinan besar kutu putih itu penyebabnya. Sejauh ini media tanam yang dipakai dengan menggunakan sabut kelapa ini bisa berhasil aja, bisa aman-aman aja ininya pertumbuhan dari tanaman apa ini namanya, tanaman cabai kita. Aku masih belum bisa pastiin apakah mereka masih bisa bertahan sampai ntar berbuah atau tidak. Tapi untuk ke depan ntar ini bakal langsung kita pantau aja, bakal kita update terus saja. Dan apabila ntar berbuah baru kita lanjutin lagi ya. Ini untuk depan bakal langsung kita update ya. Ini belum aku siram by the way, ntar bakal kita sirami. Jadi karena ternyata tanaman cabai kita di sini semuanya pada baik-baik aja, kecuali yang di sini nih. Nah, di sini kelihatan dia udah mulai kelihatan stres karena jarang disiram mungkin. Aku hanya bisa kemari itu sekitar 2 hari sekali, jadi wajar kalau memang tanamanku ada yang stres akibat kekeringan. Oke, jadi di sini karena sekarang ini mereka tampaknya baik-baik aja dan udah bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Jadi hari ini rencananya aku ingin mindahin mereka di tempat yang terpapar sinar matahari langsung. Paling tidak jauh-jauh dari sini, dari bawah pondok ini. Aku bakal letakin mereka di sini aja. Oke, sekarang kita kerja terlebih dahulu. Oke, sip. Jadi kurang lebih ada 5 tanaman cabai di sini yang udah kita pindah ini. By the way, sorry ya, aku agak ngos-ngosan karena tadi baru selesai untuk pindahin padi di sawah. Jadi ya semangat. Oke, jadi di sini semua tanaman cabainya udah kita pindah tanami, udah kita pindah ini lokasinya. Jadi tidak lagi di tempat yang di bawahnya itu ada naungan. Jadi harapannya ketika kita pindah tanami di sini, ntar air hujan itu juga bisa terkena langsung di tanaman ini sehingga mereka masih lebih bisa bertahan gitu, tidak terlalu stres ketika menghadapi musim kemarau atau ketika sedang menghadapi cuaca yang panas seperti sekarang ini. Walaupun sekarang ini sedang berada di akhir Januari,
Itu yang artinya masih termasuk di akhir penghujung musim hujan, yang dimana seharusnya itu masih lumayan sering hujan di sini. Tapi ketika sedang panas-panasnya itu matahari benar-benar lumayan terik. Jadi untuk menghadapi matahari yang terik itu mudah-mudahan media sabut kelapa ini masih sanggup untuk menyimpan air dari air hujan itu ya. Ini by the way tadi karena media tanamnya itu kurang lebih terbuat dari sabut kelapa, sekitar 70% terbuat dari sabut kelapa. Oh sorry, 90% lebih tepatnya ya. Sekitar 90% itu kandungannya sabut kelapa. Jadi ketika kita pindah mereka, kita angkat polybagnya itu tidak terlalu berat. Tidak seperti apabila isinya itu tanah. Kalau isinya itu tanah, kita angkat segini aja, begini aja, kita angkat gini aja, itu plastik dari polybagnya itu bakal langsung pecah gitu. Karena tidak sanggup untuk menahan beban dari tanah itu sendiri yang lumayan berat kalau kita masukkan ke dalam planter bag yang ukurannya 40 x 50 ini. Jadi salah satu kelebihan dengan menggunakan sabut kelapa, sorry ini apa sih namanya? Ya sabut kelapa kan namanya. Sabut kelapa yang masih ini, yang masih bola-bola di sini ya, lumayan juga bisa menghemat media tanam dan juga menghemat tenaga ketika kita pindah-pindah mereka, dan juga bisa membuat planter bag ini tahan lebih lama. By the way, untuk media tanam dari sabut kelapa itu aku memiliki ide dari pengalaman langsung ya, yang artinya maksudnya itu seperti ini contohnya. Nah, jadi ini ada banyak sekali sabut kelapa di sini, dan di sini sabut kelapanya rata-rata ditumbuhi oleh rumput. Nah, rumput itu bisa tumbuh di sabut kelapa seperti ini. Nah, disinilah aku nemu ide bagaimana jika tanaman cabai yang kita budidaya itu ditanami dengan sabut kelapa seperti ini. Biasanya kan yang kita ketahui itu media tanam itu biasanya memakai kokopit, yang dimana kokopit itu juga kandungannya dari sabut kelapa, namun lebih halus ya, tidak utuh seperti ini. Karena kokopit juga terbuat dari sabut kelapa, aku kepikiran gitu, gimana kalau misalnya sabut kelapa utuh seperti ini kita potong-potong sedikit, itu sepertinya juga bisa dijadikan sebagai media tanam gitu ya. Jadi karena itu kita coba untuk melakukan eksperimen ini, dan sejauh ini seperti yang terlihat tadi itu berhasil, tapi kita tidak tahu juga untuk ke depan gimana. Seperti biasa bakal terus kita pantau ya. Jadi tanaman terong tuh di sini, nah dia sudah mulai membesar lagi. Ini adalah tanaman terong yang kemarin kita petik buahnya, salah satunya di sini. Nah, ini masih ada bekasnya, dan ini salah satu tanaman terong yang berbuah di kebunku. Jadi masih ada beberapa lagi tanaman terong seperti yang di sana, yang di sini sepertinya kondisinya sudah sangat tidak meyakinkan ya. Yang di sana juga satu lagi. Nah, itu dia ya. Nah, itu. Oke, jadi dari ketiga atau keempat tanaman terong ini itu hanya satu yang berbuah, yang berhasil berbuah, dan ini ada satu buah lagi yang sekarang ini sudah mulai membesar, dan mudah-mudahan dia sama hasilnya seperti buah yang pertama. Dan di sini yang kemarin kita petik. Ya, di sini tanamannya udah mulai tegak lagi. Nah, inilah kekurangannya apabila kita memakai media tanam dari tanah ya. Ini ketika kita angkat-angkat, ininya sobek. Jadi mau nggak mau kita angkatnya itu harus dari bawah, tidak bisa dari samping seperti ini. Untuk tanaman cabaiku sendiri yang kemarin itu kita tanami di sini, di apa ini namanya, di planter bag yang kemarin kita berikan serbuk-serbuk dari sisa-sisa pembakaran seperti ini. Yang kemarin itu tujuannya untuk menetralkan pH tanah yang ada di dalam media tanam ini. Namun sepertinya itu tidak berhasil karena kemungkinan besar ya, serbuk-serbuk atau sisa-sisa pembakaran, abu-abu sisa pembakaran ini itu udah lama sekali ditinggal di tanah, sehingga sudah sering sekali terkena air hujan, yang dimana khasiatnya kemungkinan besar mulai berkurang gitu. Karena itu kemungkinan besar untuk kedepannya aku bakal coba untuk membeli dolomit dari toko online atau dari manapun itu, yang ntar bakal kita berikan ke planter bag yang ini, yang harapannya itu bisa menetralkan pH tanah dan juga bisa membuat tanaman yang ada di planter bag ini kembali tumbuh dengan normal lagi. Jadi seperti yang terlihat di sini, nah ini adalah tanaman cabai yang pucuknya itu sudah menghilang. Berbeda dengan temannya di sebelahnya ini yang pucuknya masih ada, namun tanaman cabai di sini pucuknya benar-benar sudah hilang. Ini siapa lagi pelakunya kalau bukan tikus. Jadi sekarang ini tikus yang ada di kebunku mulai menyerang secara terang-terangan. Jadi aku agak bingung juga sekarang untuk ngatasin mereka gimana. Kalau kita tidak bertindak sekarang, aku yakin ntar tanamanku yang lain juga bakal mengalami nasib yang sama seperti yang tadi. By the way, untuk sekarang ini sudah ada 2 tanaman yang terserang serangan tikus seperti yang tadi, yang dimana pucuknya itu dimakan. Yang pertama yang tadi, dan yang kedua itu yang di sini. Nah, ini pucuknya itu juga dimakan, berbeda dengan temannya di sebelah. Padahal seharusnya tanaman yang di sebelah sini, ini ya pucuknya baru sudah dimakan. Padahal yang tanaman di sebelah sini itu seharusnya ukurannya itu sudah sama seperti yang di temannya di sebelah. Namun karena pucuknya habis dimakan seperti itu, jadi tertinggal gitu pertumbuhannya daripada temannya yang sebelah. Namun apabila kalian menemukan tanaman kalian yang seperti ini, jangan buru-buru langsung dicabut tanamannya. Kita pantau aja, kita tunggu aja, karena kemungkinan besar kalau memang kita beruntung ya, mereka masih bisa untuk mempertahankan diri mereka dengan cara menumbuhkan tunas-tunas baru di ketiak-ketiak daun seperti ini.
Nah, ini sudah mulai kelihatan sedikit sekali tumbuh ini tunas-tunas kecilnya di bagian ketiak daun. Jadi itu kemungkinan besar mereka masih bisa bertahan hidup ya, dengan cara menumbuhkan cabang-cabang mereka yang baru dari ketiak daun tersebut. Kita nggak perlu buru-buru juga untuk cabut mereka, mudah-mudahan itu masih bisa bertahan hidup.